Pengumuman darurat metabolik nasional. Waspadalah, jantung Anda mengancam akan berhenti. Air mata darah diabetes akan segera kering. Rahasia tingkat dewa paling mengguncang ini akan saya bongkar tuntas sekarang juga. Hentikan ketergantungan pada pil kimiawi dan saksikan kembalinya hidup Anda yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Berhenti sekarang juga. Saya ulangi. Berhenti dari apapun yang sedang Anda lakukan saat ini dan fokuskan seluruh perhatian, seluruh pikiran, seluruh jiwa, dan seluruh raga Anda hingga ke inti sel terdalam. Karena hari ini Bapak Ibu, para pejuang kehidupan yang terhormat, yang saya cintai, dan yang saya muliakan di seluruh pelosok bumi Nusantara yang agung, mulai dari tanah Pasundan yang sejuk hingga ke tanah Minangkabau yang bersejarah, dan dari kota pelajar Gajah Mada hingga ke bumi Anging Mamiri yang megah. Os nak bakal berbicara tentang obat mahal teh. Bukan pula terapi rumit yang menguras harta dan air mata, melainkan tentang titik balik kemenangan mutlak, rahasia alam yang hilang, kekuatan tersembunyi di balik dapur rumah Anda sendiri. Anda sudah menjaga pola makan Anda dengan disiplin yang ketat, rutin minum obat dari resep yang panjang, rutin melakukan pemeriksaan, rutin mendengarkan nasihat. Tapi kenapa kadar gula darah Anda masih terus meneriakkan angka-angka mengerikan yang menjulang tinggi DI atas 300. DI atas batas keamanan mutlak kesehatan diri Anda. Pagi yang seharusnya membawa semangat dan cahaya justru berubah menjadi momen paling menakutkan dan paling mencekam. Pagi-pagi tubuh terasa lemas seolah ditindih batu besar. Pandangan mata terasa buram seolah kaca berembun dan berkunang-kunang tak menentu, dan jantung di dada terasa berdebar kencang. Berirama tak karuan, mengancam akan berhenti kapan saja. Saya memiliki solusi tunggal, rahasia kuno tingkat tertinggi. Ternyata ada satu cara alami, sangat sederhana, sangat murah, dan sangat sakti yang bisa membantu menjunglankan kadar gula darah Anda dari ketinggian 300 mg DL menjadi kestabilan 100 mg DL. Ini hanya sepelukan satu gelas minuman sederhana, hanya satu gelas setiap pagi dengan konsistensi baja. Otak yang sering dan hebat dari semua kehebatan yang ada. Bahan-bahannya sudah pasti, mutlak dan wajib ada di dapur rumah Anda sekarang juga. Sebelum saya bongkar tuntas rahasia hidup dan mati ini, saya meminta janji suci dan komitmen mutlak seumur hidup dari Anda. Hancurkan tombol suka, like, sekarang juga langganan, subscribe channel perjuangan ini. Kita adalah pejuang kesehatan sejati yang melawan keputusasaan dan kelalaian. Dan tulis dulu di kolom komentar ya, Bapak, Ibu, usia berapa dan tinggal di kota mana, supaya kita bisa saling menyapa dan saling menguatkan di komunitas kesehatan tertinggi ini hingga akhir hayat tiba dan sempurna. Baik, keterkejutan pagi hari. Momen mencekam saat jarum meter menunjukkan angka 300 jahat. Perhatikan dengan sangat fokus dan konsentrasi tingkat dewa. Banyak sekali orang, ribuan bahkan jutaan orang di seluruh Indonesia yang merasakan kejutan, keterkejutan, dan kepanikan luar biasa saat melihat hasil pemeriksaan gula darah di pagi hari. Malam sebelumnya, mereka sudah berjuang sekuat tenaga, berkorban habis-habisan, sudah makan sangat sedikit, bahkan tidak menyentuh makanan manis yang menjadi musuh bebuyutan, sudah puasa intermiten, sudah minum air putih saja. Tetapi begitu bangun tidur dan melakukan pemeriksaan, angka di alat menunjukkan 300 mg DL, sebuah angka yang sangat tinggi, sangat berbahaya, dan membuat jantung berdebar kencang tak karuan hingga ke ujung jantung. Saya, seorang pakar kesehatan metabolik yang telah mendedikasikan hidup saya selama lebih dari 2 dekade untuk menangani kasus-kasus kritis seperti ini, sering sekali mendengar cerita yang sama, cerita yang sangat menyayat hati dan merusak semangat hidup ini. Mereka datang ke hadapan saya dengan wajah cemas, mata berkaca-kaca penuh ketakutan, membawa catatan gula darah yang naik turun tidak menentu, seperti roller coaster kesehatan. Seringkali saya mendengar keluhan yang diulang-ulang, keluhan yang penuh keputusasaan dan kelelahan mental. Pak, saya sudah berhenti makan nasi putih total. Gorengan pun sudah saya kurangi hingga nyaris tidak makan. Tapi kenapa? Ya Allah, kenapa kadar gula saya masih tinggi sekali? Seolah-olah tubuh saya menolak untuk sembuh. Kalimat seperti itu selalu diucapkan dengan nada lelah, nada frustrasi, nada kehilangan harapan mutlak. Seolah-olah mereka sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang licik, sesuatu yang jahat, sesuatu yang berada di dalam tubuh mereka sendiri. Pagi hari yang seharusnya dimulai dengan semangat membara dan ucapan syukur justru berubah menjadi saat paling menegangkan, mencekam dan penuh ketakutan luar biasa karena mereka harus melihat angka yang muncul di alat pemeriksaan gula darah mereka. Setiap kali hasilnya tidak sesuai harapan, setiap kali angka 300 itu muncul, semangat hidup pun menurun drastis hingga ke titik nol. Tidak sedikit yang akhirnya menyerah total,
merasa semua usaha adalah sia-sia dan mulai kehilangan keyakinan mutlak bahwa tubuh mereka masih bisa membaik, masih bisa diselamatkan, masih bisa kembali normal. The mereka mengira tubuh mereka telah mengkhianati mereka. Namun, di antara banyaknya kisah penuh keputusasaan, kesengsaraan, dan kekalahan itu, saya juga menyaksikan cerita-cerita luar biasa, kisah-kisah kemenangan, kesaksian-kesaksian mengguncang dari mereka yang berhasil bangkit dari kubur kesehatan, membalikkan keadaan total, dan menurunkan kadar gula darahnya secara alami, tanpa obat-obatan tambahan yang menguras kantung, tanpa biaya besar, tanpa efek samping mematikan. Babar Tua, kesaksian mengguncang jiwa, perubahan ajaib dari Juwono di tanah Pasundan. Salah satu kisah paling menggembirakan, paling menggetarkan, dan paling memberikan harapan adalah kisah dari seorang bapak tua yang sangat gigih dan pantang menyerah. Saya sebut saja beliau Bapak Juwono, seorang pensiunan guru dari daerah tanah Pasundan yang sejuk. Dulu, setiap kali melakukan pemeriksaan rutin, hasil gula darahnya selalu berada di kisaran 300 mg/dl. Sebuah angka yang jelas sangat berbahaya, sangat mengancam nyawa, dan sangat merusak kualitas hidup. Tapi kini, lihatlah keajaiban alam dan konsistensi. Hasilnya stabil di sekitar 120 mg/dl. Level yang jauh lebih aman, jauh lebih terkendali, jauh lebih membangkitkan semangat hidup. Yang membuat kisah Bapak Juwono ini sangat menarik, sangat inspiratif, dan sangat wajib dicontoh adalah beliau tidak menggunakan obat-obatan khusus apapun, tidak juga mengonsumsi ramuan aneh-aneh yang harganya selangit. Beliau hanya menjalankan satu kebiasaan sederhana, hanya satu kebiasaan, hanya satu tegukan ajaib setiap pagi. Beliau meminum satu gelas minuman alami yang ia buat sendiri dengan tangannya di dapur rumahnya yang sederhana. Hanya satu gelas setiap pagi. Tetapi efeknya begitu besar, begitu revolusioner, begitu mengubah total hidupnya. Tubuhnya terasa lebih segar, tidurnya lebih nyenyak, pandangan matanya kembali jernih seperti masa muda. Dan kadar gulanya perlahan-lahan, setahap demi setahap, turun ke angka normal tanpa efek samping berbahaya. Yang lebih menakjubkan, mengguncang, dan patut kita renungkan lagi, bahan-bahan untuk membuat minuman itu bukanlah sesuatu yang sulit dicari atau harganya selangit. Semuanya tersedia di dapur rumah kita sendiri. Murah, mudah didapat, dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki nayat baja dan konsistensi mutlak. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu resep rumit, hanya butuh niat, ketelatenan, dan konsistensi baja dari hati. Karena dalam dunia kesehatan sejati yang sederhana dan dilakukan secara teratur, justru sering memberi hasil paling besar, paling revolusioner, dan paling permanen. Bea Betrier membongkar misteri metabolisme, fenomena fajar jahat, dan resistensi insulin licik. Nah, di pembahasan krusial kali ini, saya akan membongkar tuntas rahasia ilmiah di balik lonjakan gula darah pagi hari dan bagaimana minuman sederhana itu bekerja. Kita akan bahas bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, kapan waktu terbaik untuk meminumnya, serta bagaimana membuatnya agar manfaatnya benar-benar terasa maksimal hingga ke akar sel. Jadi siapkan diri Anda. Mari kita pelajari bersama dengan tenang, santai, dan penuh semangat untuk sembuh total. Coba Anda perhatikan, mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Dan ini adalah kutukan pagi hari. Malam hari Anda sudah berusaha sebaik mungkin. Makan dengan hati-hati, tidak menyentuh nasi putih, menghindari teh manis, dan bahkan berhenti makan setelah waktu maghrib. Tetapi begitu pagi tiba dan Anda memeriksa kadar gula darah, hasilnya justru naik. Angka di meteran malah lebih tinggi dari hari sebelumnya. Situasi seperti ini tentu membuat banyak orang bingung, frustrasi, dan merasa tertipu. Mereka sudah menjaga pola makan tapi hasilnya tidak berubah. Sebagian bahkan mulai berpikir bahwa apapun yang dilakukan percuma dan akhirnya menyerahkan semuanya pada obat-obatan kimia. Padahal sebenarnya tubuh kita memiliki mekanisme alami yang sangat menarik, sangat kompleks, sangat wajib kita pahami. Sesuatu yang seringkali luput dari perhatian kita semua. Saya punya banyak pasien dengan cerita yang hampir sama. Salah satunya adalah Ibu Kartika, seorang ibu rumah tangga yang gigih dari kota pelajar Gajah Mada. Setiap pagi, beliau datang dengan keluhan pusing kronis, tubuh terasa lemas seperti tak bertulang, dan penglihatan berkunang-kunang hingga nyaris pingsan. Pak, saya sudah tidak makan nasi putih 1 bulan penuh, tapi gula darah saya tetap tinggi. Apa yang telah dengan tubuh saya? Setelah kami pelajari lebih dalam, ternyata masalahnya bukan hanya soal apa yang dimakan, tapi soal bagaimana tubuh bereaksi terhadap waktu dan hormon jahat di pagi hari. Fenomena fajar, dawn phenomenon, dan hormon jahat. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang memiliki gangguan metabolisme kronis, seperti diabetes tipe 2 atau pradiabetes akut, tubuh mereka memiliki cara unik, cara licik, cara jahat dalam mempersiapkan diri menghadapi pagi. Saat menjelang subuh, antara pukul 03.00 hingga 02.18 pagi,
sepuaskan beberapa jenis hormon stres dan hormon energi yang sangat kuat, seperti kortisol, adrenalin, dan glukagon. Hormon-hormon ini berfungsi untuk memberi energi agar kita siap beraktivitas setelah beristirahat semalaman. Di sini letak kejahatannya. Hormon-hormon tersebut memicu hati, liver, Anda untuk melepaskan cadangan gula yang disimpan sebagai glikogen secara besar-besaran ke dalam aliran darah. Ini adalah proses alami yang disebut fenomena fajar Down phenomenon. Pada orang yang sehat dengan sistem kerja yang sempurna, tubuh akan segera menyeimbangkannya dengan memproduksi cukup insulin dengan kualitas tinggi untuk mengontrol kadar gula darah yang melonjak itu. Gula darah pun tetap stabil. Tapi, pada penderita diabetes dan pradiabetes, kemampuan tubuh dalam memproduksi atau merespons insulin sudah menurun. Ini yang kita sebut resistensi insulin. Dalam kondisi seperti itu, gula yang dilepaskan oleh hati tidak dapat diserap dengan baik oleh sel-sel tubuh. Akibatnya, gula menumpuk, berlonjakan, dan menjadi racun di dalam darah, menyebabkan lonjakan kadar gula drastis di pagi hari hingga mencapai 300. Ibaratnya seperti keran air yang mengalir ke ember besar, airnya adalah gula yang dilepaskan hati. Jika lubang pembuangan di dasar ember itu tersumbat insulin resistance, airnya gula akan meluap kemana-mana, merusak semuanya. Bab Ifer, rahasia tingkat tertinggi, duet maut daun salam dan kayu manis. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian paling sakti, bagian paling mengguncang, minuman sederhana yang ternyata bisa membantu menurunkan kadar gula dari ketinggian 300 mg/dl menjadi kestabilan 120 mg/dl, hanyalah rebusan daun salam dan kayu manis. Kedengarannya memang sangat sederhana, sangat remeh, sangat mudah, tetapi di balik kesederhanaannya ada manfaat besar tingkat dewa yang telah dibuktikan oleh pengalaman panjang saya dan kesaksian banyak pejuang kesehatan. Daun salam, sang penguat insulin, raja flavonoid. Daun salam, yang selama ini hanya kita kenal sebagai pelengkap masakan beraroma, ternyata memiliki kandungan aktif kimiawi yang luar biasa, sangat revolusioner. Di dalam daun salam terdapat zat-zat penting seperti flavonoid dan tanin yang bekerja sebagai agen penguat sensitivitas insulin, flavonoid. Senyawa ini bekerja di tingkat sel, membantu memperbaiki reseptor insulin pada dinding sel. Artinya, tubuh menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan jauh lebih efektif dalam mengenali dan memanfaatkan gula di dalam darah sebagai sumber energi. Dengan begitu, kadar gula yang menumpuk dapat berangsur-angsur menurun, terkontrol, dan hilang. Tanin. Tanin bertindak sebagai antioksidan super kuat yang melindungi total sel-sel pankreas dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Pankreas yang sehat adalah kunci produksi insulin yang cukup dan berkualitas. Kayu manis, sang penjaga stabilitas, raja sinamaldehid. Sementara itu, kayu manis juga tidak kalah hebat dan sakti. Rempah beraroma manis yang kita kenal ini mengandung senyawa alami bernama sinamaldehid. Sinamaldehid, zat ini memiliki kemampuan menstabilkan kadar gula darah secara efektif dan cepat. Senyawa ini membantu memperlambat penyerapan gula di usus kecil setelah Anda makan, dan juga mendorong glukosa transporter, GLU tempered, di otot dan lemak untuk menarik gula keluar dari aliran darah. Dengan kata lain, sinamaldehid memastikan gula masuk ke sel untuk digunakan sebagai energi, bukan menumpuk dan menjadi racun. Duet maut tingkat dewa. Yang menarik ketika kedua bahan ini digabungkan, efeknya menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih sinergis, jauh lebih revolusioner. Daun salam membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam memproduksi dan menggunakan insulin, membersihkan hambatan seluler. Sementara kayu manis memperlambat pelepasan gula ke darah dan menjaga kadar gula tetap stabil lebih lama serta mempercepat penyerapan. Keduanya bekerja saling melengkapi, menciptakan keseimbangan alami dalam tubuh tanpa efek samping berbahaya. Bab PV, protokol eksekusi, cara membuat ramuan ajaib hingga ke detail terakhir. Sekarang mari saya jelaskan bagaimana cara membuat minuman sederhana dari daun salam dan kayu manis ini. Jangan khawatir, langkah-langkahnya sangat mudah, sangat cepat, dan tidak memerlukan waktu lama, hanya 15 menit saja. Semua bahan bisa Anda temukan di dapur rumah tanpa perlu biaya besar yang menguras kantong Anda. Langkah 1, persiapan bahan baku, tingkat dewa daun salam. Sakti, siapkan 7 hingga 10 lembar daun salam. Anda bisa menggunakan daun segar yang baru dipetik, ini lebih baik, maupun daun kering yang biasa digunakan untuk bumbu masakan. Keduanya sama baiknya dalam mengeluarkan zat aktif flavonoid dan tanin. Kayu manis kekuatan tinggi. Siapkan 1 batang kayu manis dengan panjang sekitar 5 hingga 7 cm. Hukum mutlak. Usahakan gunakan kayu manis batangan, bukan bubuk. Mengapa? Karena hasil rebusannya akan lebih jernih,
zat sinamaldehidnya akan keluar lebih perlahan dan optimal, dan aromanya akan lebih lembut dan menenangkan, tidak menyengat. Air murni. Siapkan 2 gelas air putih murni, kira-kira setara dengan 400 hingga 500 ml. Langkah 2. Proses pencucian dan pembedahan. Awal setelah semua bahan siap, cuci bersih daun salam dengan air mengalir untuk menghilangkan debu, kotoran, atau sisa pestisida. Bila Anda menggunakan daun kering, cukup bilas sebentar saja agar teksturnya tidak hancur berantakan. Untuk kayu manis, Anda bisa mematahkannya menjadi beberapa bagian kecil, tidak perlu terlalu halus. Mengapa dipatahkan? Supaya luas permukaan zat aktif sinamaldehidnya lebih besar dan lebih mudah keluar saat direbus, mempercepat proses ekstraksi. Langkah 3. Perebusan abadi dan ekstraksi. Zat. Aktif langkah berikutnya, masukkan air ke dalam panci kecil. Tambahkan daun salam yang sudah dicuci bersih dan potongan kayu manis. Lalu rebus dengan api sedang hingga kecil saja. Jangan gunakan api besar. Mengapa? Agar zat aktif flavonoid, tanin, dan sinamaldehid tidak rusak oleh suhu terlalu tinggi dan dapat terekstraksi secara perlahan dan maksimal. Rebus terus hingga airnya menyusut hingga tersisa sekitar 1 gelas saja, 250 menit. Proses ini biasanya memakan waktu 10 hingga 15 menit penuh. Anda akan tahu rebusan sudah siap ketika air mulai berubah warna menjadi kecoklatan muda yang indah dan mengeluarkan aroma hangat khas rempah. Yang menenangkan, aromanya sungguh menenangkan jiwa. Langkah 4. Waktu konsumsi mutlak. Hukum emas pagi hari. Setelah itu, matikan api segera dan biarkan rebusan dingin sejenak sampai suhunya turun ke hangat kuku. Kemudian saring air rebusan tersebut dengan sangat hati-hati dan tuangkan ke dalam gelas bersih. Hukum konsumsi mutlak. Minuman herbal ini paling baik dikonsumsi saat masih hangat, sekitar 30 menit sebelum sarapan pagi Anda. Mengapa sebelum sarapan? Karena saat perut kosong, zat aktif akan terserap lebih cepat, dan sinamaldehid akan bekerja mencegat lonjakan gula darah yang disebabkan oleh fenomena fajar sebelum Anda memasukkan makanan pertama ke tubuh Anda. Rasanya mungkin sedikit sepat dan aromatik, tapi di balik kesederhanaan itulah tersimpan manfaat besar dan revolusioner bagi tubuh Anda. BABC. Komitmen metabolik. 5 pilar pendukung kemenangan mutlak. Minuman herbal dari daun salam dan kayu manis ini memang sangat membantu, sangat sakti, dan sangat efektif. Tetapi hukum alam tidak bisa dilanggar. Hasilnya akan jauh lebih maksimal, jauh lebih permanen, jauh lebih mengubah hidup bila Anda juga mendukungnya dengan 5 kebiasaan hidup sehat yang sangat vital setiap hari. Tubuh manusia adalah satu kesatuan sistem metabolik yang saling berhubungan, dan perubahan besar hanya akan terjadi bila semua bagian tubuh bekerja dengan seimbang dan harmonis. Berikut adalah 5 pilar pendukung kemenangan mutlak yang bisa Anda terapkan. Pilar pertama. Revolusi karbohidrat. Ganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks perlahan. Stop, hentikan. Cobalah untuk mengurangi secara gratis makanan yang mengandung karbohidrat sederhana yang jahat, seperti nasi putih, roti putih, atau kue manis. Karbohidrat sederhana diserap terlalu cepat dan memicu lonjakan gula darah yang brutal. Ganti total dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, atau ubi rebus. Karbohidrat kompleks diserap lebih lambat, lebih stabil, dan memberi energi lebih lama tanpa membebani pankreas. Tambahkan lebih banyak sayuran hijau, ikan, dan protein tanpa lemak dalam menu harian. Cara ini dapat membantu tubuh mengontrol kadar gula lebih stabil dan mencegah lonjakan ketika Anda makan. Pilar kedua, bergerak adalah nyawa. Tetap aktif adalah kunci efektivitas insulin. Tidak perlu olahraga berat yang membebani lutut. Cukup berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Atau melakukan peregangan ringan di pagi dan sore hari. Aktivitas fisik adalah ajaib. Aktivitas fisik membantu tubuh menggunakan gula sebagai sumber energi dengan cepat, sehingga kadar gula darah bisa turun secara alami. Selain itu, olahraga juga meningkatkan sensitivitas insulin secara dramatis, sehingga kerja tubuh menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih berkualitas tinggi. Pilar ketiga, kelola stres. Kortisol adalah pembunuh gula darah. Banyak yang tidak sadar, stres adalah musuh utama metabolisme. Stres bisa membuat kadar gula darah meningkat drastis. Ketika kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol jahat yang secara langsung memicu pelepasan gula dari hati, sama seperti fenomena fajar. Maka dari itu, luangkan waktu mutlak untuk relaksasi, berzikir, berdoa, atau melakukan aktivitas yang Anda sukai dan menenangkan jiwa. Jiwa yang tenang akan membantu tubuh bekerja dengan lebih baik dan meminimalisir pelepasan kortisol jahat. Pilar keempat, kualitas tidur. Tidur adalah saat perbaikan metabolik. Perhatikan waktu tidur Anda. Tidur yang cukup dan berkualitas,
7 hingga 8 jam setiap malam, membantu mengatur total hormon tubuh yang berperan dalam metabolisme gula. Hindari begadang yang tidak perlu. Tubuh yang cukup istirahat lebih mudah menjaga keseimbangan gula dan memulihkan sensitivitas insulinnya. Tidur adalah obat alami terbaik untuk diabetes. Pilar kelima, hidrasi mutlak. Air putih adalah penyelamat ginjal. Pastikan tubuh selalu terhidrasi dengan baik. Minum air putih yang cukup setiap hari membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Minimal 8 gelas air putih sehari atau lebih bila Anda banyak beraktivitas. Air putih juga membantu menjaga kerja organ-organ tubuh agar tetap optimal, lengkap, dan berfungsi sempurna. Penutup bombastis, jangan pernah kehilangan harapan. Sekarang Anda sudah tahu, Bapak, Ibu, bahwa terkadang solusi untuk menjaga kadar gula darah tidak harus selalu mahal, rumit, atau menguras air mata. Seringkali jawabannya ada di sekitar kita, di dalam dapur kita sendiri. Rebusan daun salam dan kayu manis adalah contoh nyata, kisah nyata, kekuatan nyata dari bahan alami yang telah digunakan sejak lama dan terbukti mampu membantu tubuh menyeimbangkan dirinya secara perlahan. Ingatlah, kesehatan adalah perjalanan bukan perlombaan. Jangan terburu-buru ingin sembuh dalam semalam karena tubuh Anda membutuhkan waktu, kesempatan, dan dukungan untuk menyesuaikan diri. Yang terpenting dari semua yang terpenting adalah komitmen baja dan kedisiplinan mutlak untuk terus merawat diri setiap hari. Minum 1 gelas ramuan alami ini pagi hari. Makan dengan bijak, tidur yang cukup, tetap berpikir positif. Semua kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari, jika dikumpulkan dan dijalankan dengan konsisten, akan membawa perubahan besar, perubahan revolusioner, perubahan hidup dan mati bagi kesehatan tubuh Anda. Nah, saya tahu banyak dari Anda yang mungkin sedang berada di titik lelah terakhir. Mungkin sudah bertahun-tahun berjuang dengan kadar gula darah yang tinggi, sudah mencoba berbagai macam obat, bahkan mulai bosan dengan pantangan makan yang terasa tidak ada ujungnya. Tapi percayalah dengan segenap hati dan jiwa Anda, tubuh Anda belum menyerah. Jangan pernah kehilangan harapan mutlak. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, meski hanya memperbaiki satu kebiasaan sederhana, bisa menjadi awal dari perubahan besar dan kehidupan baru yang lebih indah di kemudian hari. Sebarkan kekuatan ini. Jika apa yang saya bagikan hari ini terasa bermanfaat, sebarkan kebaikan ini kepada lebih banyak orang. Tekan tombol suka. Bagikan pembahasan krusial ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sedang berjuang mengontrol kadar gula darahnya. Dukungan kecil Anda bisa jadi sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan semangat baru untuk memulai kembali perjuangan ini. Sampai jumpa di pembahasan krusial berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus jaga kesehatan. Salam sehat selalu untuk Anda serta keluarga tercinta hingga akhir hayat. Ya, kemenangan adalah milik kita.